bahkan dianggap ini hadis yang maudhu sebenarnya, bahwasanya Uqasyah bin Muhsin berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, saya dulu waktu pulang peperangan bersama anda, sempat anda ingin memicu unta anda, tapi ternyata pecutan itu tersentuh ke saya pada saat saya ingin merapat dengan anda, sehingga akhirnya tersentuhlah saya dan anda menyakiti saya ya Rasulullah. Gitu kan. Maka saya menuntut, waktu itu semua masjid jadi hening. Rasulullah SAW sudah berumur, kemudian juga ya sudah sakit. Lalu kemudian siapa yang mau menuntut Nabi SAW? Gitu. Maka Uqasyah berdiri mengatakan, ya Rasulullah, ceritanya begini. Dan saya menuntut ya Rasulullah. Dalam riwayat ini dikatakan Abu Bakar berdiri lalu mengatakan, ya, wahai Uqasyah, inilah aku di hadapanmu, posisiku sebagai mertua dan seterusnya, sahabat Rasulullah, hukumlah aku, jangan hukum Rasulullah SAW. Maka Uqasyah tetap berdiri. Nabi SAW mengatakan, minggirlah wahai Abu Bakar. Lalu kemudian dalam riwayat ini juga dikatakan Umar berdiri dan mengatakan, hai Uqasyah, ini punggungku, pukullah sesukamu. Aku juga mertua Nabi, anggaplah ini gantinya. Uqasyah tetap berdiri, tidak mau. Lalu Nabi SAW mengatakan, minggirlah hai Umar. Ali bin Abi Thalib berdiri dan mengatakan, kalau memang kedua mertua Nabi tidak bisa, maka aku adalah anak mantunya dan sepupunya, dan aku kerabatnya, maka pukullah aku. Maka Uqasyah tetap tidak mau, ya, tidak mau menerima itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, minggirlah Ali, kemudian berdirilah Hasan dan Husain dan berkata, wahai paman Uqasyah, kalau kami adalah cucu Nabi SAW dan kami bagian dari tubuhnya, kalau engkau memukul kami berarti sudah memukulnya, maka kami mohon pukullah kami sesukamu. Maka Uqasyah tetap berdiri, tidak mau. Kemudian Nabi SAW menyuruh Hasan dan Husain pindah, akhirnya tersinggallah Uqasyah dengan Nabi SAW. Lalu ada dua riwayat ini dua-duanya lemah dan maudhu sebenarnya ya. Kita datangkan supaya kita jelaskan. Nanti akan saya paparkan perkataan ulama tentang riwayat ini. Maka berkatalah Uqasyah, riwayat yang satu, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa membalas anda sementara anda di atas mimbar? Maka anda harus turun. Maka Nabi SAW pun turun. Riwayat yang kedua, Uqasyah mengatakan, ya Rasulullah, waktu anda mencambuk saya, maka saya dalam kondisi tidak menggunakan baju. Dan ini digarisbawahi oleh para ulama tentang perkataan tidak menggunakan baju. Bagaimana Uqasyah dalam peperangan tidak pakai baju, gitu kan? Tapi jelas dikatakan begitu, maka saya mohon kepada anda untuk membuka baju. Maka Nabi SAW pun membuka bajunya, kemudian Uqasyah pada saat itu melempar cambuknya lalu memeluk Nabi SAW sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang akan mengganggu dan siapa yang akan mencambuk anda, kekasih Allah, tapi saya hanya sekedar mau menyentuhkan tubuh saya dengan tubuh anda. Seperti itulah. Lalu kemudian dia menciumnya, lalu kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Tapi riwayat ini teman-teman sekalian, saya temukan, disebutkan oleh para ulama-ulama hadis, diantaranya adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi, berkata dalam kitab beliau, Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, hadza hadis maudhu. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Al-Muttaham Abdul Mun'im bin Idris, yang tertuduh dan jelas di kalangan para ulama hadis yang membuat hadis ini palsu ini adalah Abdul Mun'im bin Idris. Dan beliau sebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at atau hadis-hadis palsu di jilid 1 halaman 301. Kemudian Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma' Az-Zawaid di jilid 8 halaman 323. Dan ini beliau pun mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang palsu. Juga diriwayatkan At-Tabarani, kata Al-Haythami, hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tabarani dan di dalamnya ada Abdul Mun'im bin Idris, wa huwa kadzdzabun wadda'. Orang ini adalah pendusta dan orang yang suka mengarang-arang hadis. As-Suyuti berkata dalam maudhu, mengatakan hadis ini maudhu di buku beliau, dan beliau mengatakan afathu Abdul Mun'im, dikarang-karang oleh Abdul Mun'im. Al-Lalai juga berkata dalam kitab Al-Mawdu'at di jilid 1 halaman 257 kalau hadis ini adalah hadis palsu. Berikutlah seterusnya, banyak di antara kalangan ulama yang menanggapi riwayat ini, dan walaupun secara kisah histori menarik, apalagi menyentuh ya. Saya pertama membaca riwayat itu saya sempat meneteskan air mata, luar biasa bagaimana Uqasyah melakukan ini. Dan histori lah, pada saat sempat histeri lah masjid dan menangis pada saat itu. Tapi ternyata ulama-ulama menanggapi hadis ini dan ini sama sekali tidak mengurangi kadar Uqasyah radhiyallahu anhu, hanya saja kita harus berhenti menyampaikan kalau para ulama sudah mengatakan hadis ini tidak benar, walaupun menyentuh ya. Kita harus menyampaikan riwayat-riwayat yang sahih supaya sampai kepada umat riwayat yang sahih. Karena tanpa kejadian riwayat ini pun tetap Uqasyah mulia di mata kita. Radhiyallahu anhum ajma'in.